Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Dari mana Pak? Dari Tanjung Priok Pak. Nama-nama? Namanya singkat Rahmat. Coba tegang Pak, santai Pak. Baru ketemu orang tenar jadi. Dari berapa jam dari Priok? Ya dari rumah tadi jam 6:15 menit. Sampai sini? Sampai sini jam 7 lewat 57. Jauh no. Jauh no, ada 2 jam. 2 jam ya, kita hati-hati. Belum sarapan ya? Udah ngopi. Ngopi. Lu ngomong apa nih? Oh ya, Pak Rahman dari asli mana, putra berapa, sekolahnya di mana anak-anak itu? Oh, saya asli itu dari Jawa Tengah ya, desanya namanya Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Purwodadi, Grobogan. Grobogan, Jawa Tengah ya. Ya, saya alhamdulillah punya 4 anak. Istri? Istri 1. Lah nanya aku untuk konfirmasi. Cowok, cewek, laki, perempuan. Sekolahnya? Alhamdulillah nih yang pertama lagi nunggu wisuda. Fakultas apa? Fakultas Agama Islam Di Unisula Semarang. Unisula. Iya. Ngekos di sana? Enggak, dia di sana tuh nyambi tuh udah di takmir masjid. Laki. Keren. Ya alhamdulillah ngekos terus bayar masjid. Ya. Wah, mau itu kata Rasulullah, ini itu orang yang dilindungi Allah di akhirat nanti ya. Amin. Salah satunya rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu terikat ke masjid ya. Amin. Kayak putra bapak itu. Paling ya kadang-kadang kalau lagi ada waktunya azan ya dia azan. Nah iya, azan. Iya. Mantap. Umur berapa? 23 ya, dia kelahiran 97 bulan Desember. Jarang-jarang umur 23 ngekosnya di masjid. Gratisan. Hebat. Gratisan, Pak. Lah ya udah, amal solehnya lumayan, tak masih muda ya. Umur 23 ya. Yang kedua juga lagi skripsi nih. Loh, skripsi. Bedanya nggak jauh berarti. Iya, kemarin tuh dari anak pertama itu kecepatan. Dari 97 lahir yang pertama, yang kedua 95 berarti 95 yang pertama, 97 yang kedua. Oh, ini 3 skripsi. Ya, belum sidang. Belum. Skripsi. Jurusannya? Tarbiyah. Fakultas? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris di UIN. UIN mana? UIN Syarif Hidayatullah. Oh, sini, Ya, Ciputat. Oh. Saya pernah di sana 14 semester, tukang sapu. Alhamdulillah. Nyapu. Ya. Ubi. Kerjaan sangat mulia. Iya. Makanya kalau nggak ada ubi kan kotor kelas-kelas itu ya. Yang ketiga? Yang ketiga masih pesantren di Demak. Salafi. Tahfidz. Oh, itu pesantren. Tahfidz Quran. Di daerah Demak. Udah berapa juz? Alhamdulillah, walaupun agak terlambat, kemarin saya telepon udah nginjak ke juz 3. Juz 3. Iya. Berapa tahun di situ dah? 2 tahun. Oh, alhamdulillah. Juz 2 tahun nih, karena ya bapaknya udah juz berapa? 30. Juz 30 yang ujung. Ya kakaknya itu kan dari Gontor. Nah, terus? Saya tuh pengen juga ya yang bahasa Inggris tadi. Dua-duanya. Oh, dua-duanya dari Gontor. Iya. Terus? Ya pengen juga lah, pengen yang bisa nekuni Al-Qur'an. Ini dapat ya anak ketiga nih ya, habis Quran ya. Lalu yang keempat? Yang keempat baru masuk kemarin di Gontor. Berarti umur 12 ya? Iya, 13. Tapi rembar di Gontor masuk kemarin. Masuk itu sekitar ya daftarnya aja hampir 6.000 ya. Enggak, uang masuknya? Ya, 6 juta. 6 juta. 6 lebih lah. Cash. Mau utang tapi nggak boleh tadi.
Hebat ya, Bapak ojol dari sini naik motor sendiri ya, nggak narik ini tadi ya? Iya, nanti setelah dari sini mungkin kalau ada penumpang saya tarik. Hebat, ojol bisa membayar 6 juta ke kontor ya? Arisan Pak, itu dari udah lama saya kumpulin. Oh, arisan. Iya begini Pak, itu sebenarnya juga pertolongan dari Allah juga ya. Biasanya kan arisan itu kan kalau dapatnya cepet ya duitnya udah cepet habis. Oh, terus? Guru ini saya punya kebutuhan pengen masukin ke gontor, dan alhamdulillah dapatnya tuh terakhir. Jadi bisa disimpan buat Iya. masukin di gontor itu. Itu pendidikan anak-anak Bapak ini ya Pak Rahmat ya, bagus-bagus ya. Enggak agama, gontor, pendidikan dasarnya ya. Terus Ya. perguruan tingginya Islam ya. Begini Pak, biar nggak kayak bapaknya. Bapaknya mesti orang soleh ini. Ya Gimana kok pentingnya pendidikan gimana menurut Pak Rahmat? begini Pak ya, saya tuh kan di daerah Priuk ya, saya tuh Tanjung Priuk? iya merasa kok kalau ngawasin anak saya tuh kok nggak maksimal ya, Lingkungan. lingkungannya itu ya semua daerah mungkin ada, cuman kalau Priuk kan udah terkenal tuh Pak dari zaman dulu. Daerah mana Priuknya Pak? Papanggo, Oh, itu Papanggo. Tahu Papanggo saya. itu berdekatan dengan Bahari itu. Sampur ya, deket Sampur ya? Sampur lah. Itu pantai loh. Oh, kok Sampur? Nggak tahu dah. Nggak tahu aku. Soalnya pantainya pantai Ancol, deket Ancol. Oh, Papanggo ya. Papanggo ya. Terus karena khawatir dengan lingkungan, Iya itu paling enggak kalau di pesantren kan kalau saya dengar kalau pesantren paling ketat, paling disiplin kan gontor tuh pesantrennya. makanya kirim ke kontor ya. Dengan gontor. Jadi yang pertama, kedua kontor, yang ketiga tahfidz, Tafid, keempat kontor. gontor. Alhamdulillah. Mantap noh, mantap ya, Insya Allah ya. Ya, karena Untuk dirinya sendiri lah. ya buat celengan lah, buat celengan. Kita itu kan hidup ini buat apa ya, kalau kita itu kan umurnya tinggal berapa lagi. Berapa usia Pak Rahmat? Berapa usianya? Nanti September itu udah 50 Pak. Baru 50. Sudah 50. Masya Allah. Kalau takdirkan umur 92 tahun kayak Mahathir Muhammad itu jadi Perdana Menteri umur 92 ya. Berarti masih lama, 42 tahun lagi hidup. Ya mudah-mudahan lah, tergantung nanti. Masih kuat jalannya tuh Mahathir Muhammad tuh. Nggak pakai tongkat. Ya, sekarang udah diserahin sih ke itu Pak siapa Perdana Menterinya tuh. Najib bukan? Bukan, Najib kan diganti sama Mahathir, terus Mahathir ngundurkan diri diganti lagi sama Pak siapa Muhyiddin siapa gitu. Saya itu kan ngikutin berita, banyak kan di jalan. Di ojol ya. Di ojol. Sekarang gimana penghasilan drop ya? Drop banget Pak. Berapa misalnya dulu sebelum corona berapa, sekarang berapa Pak? Sebelum corona itu kita ya nyari di atas 200 lah setiap hari itu. Maksudnya kotor? Kotor. Ya kadang-kadang lebih. Yang dibawa pulang maksudnya? Kan dibawa pulang. Dan sekarang? Sekarang itu nyari 100 itu udah kadang-kadang sudah sampai malam Pak. 100 sampai malam? Iya. Keluar jam? Saya biasanya keluar jam 9 lah. Pagi sampai jam? Jam maghrib lah, habis maghrib. Maghrib udah pulang? Maghrib maksimal. Karena setelah itu matanya udah nggak jelas. Oh. Dari alamat nyari itu udah nggak jelas kan. Kenapa ada masalah mata? Ya, faktor U. Umur? Iya. Tapi kalau malam-malam ngelihat merah biru masih 100.000 mah. Iya. Jelas banget. Kalau gitu 100 itu udah susah ya sekarang ya? Susah. Itu mas kotor. Belum potong bensin. Belum bensin, belum potongan 20% dari pihak ojol. Jadi kalau 100.000 dipotong-potong itu sisa berapa bersihnya? 100 potong 20% 80. 80. Terus potong bensin tuh ya 2 liter nggak habis sih, paling ya 15.000 lah, 15.000. 65. 65 buat sarapan. 10.000. 10.000. 55. 55. Lalu siangnya nggak makan. Siangnya ya kadang-kadang sarapan dari rumah buat kan udah jam 9. 9 tuh kan udah nyarap. Terus nggak minum di jalan.
minum bawa. Membawa. Makan siang? Kan siang 10.000. Oh, jadi 65 dibawa pulang Ya 65 per 100.000. 100.000. Lumayan loh kalau dapat 1 juta. Jadi 600. Oh gitu, agak susah ya. Iya. Sekarang ya. Saya sekarang berangkatnya agak siang karena paginya itu saya tuh kan serumah sama mertua. Masih. Mertua udah pikun. Hmm. Jadi mesti bantuin istri dulu mandiin mertua. Oh, laki. Perempuan. Usia berapa? Sekitar 75-an. Wah, enak tuh Bapak punya mertua yang masih bisa dirawat. Karena kata Rasulullah semua orang masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat heran, memang ada ya Rasulullah orang yang nggak mau masuk surga? Ada. Yaitu siapa? Yaitu orang yang dititipi orang tuanya yang sudah sepuh, sudah tua, dia nggak rawat. Harusnya dia masuk surga, jadi nggak masuk surga karena menyia-nyiakan apa? Orang tuanya sendiri yang senja usianya. Padahal itu kunci masuk surga. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis yang terkenal tuh Pak. Semua orang masuk surga kecuali yang nggak mau itu yang nggak ngerawat orang tuanya. Nah, jadi beruntung Bapak itu. Ya beruntung dua Bukan hanya ngurusin motor tapi ngurusin. karena kalau sendirian udah nggak bisa karena harus ditambah berdua kan dalam itu. Maksudnya stroke apa lumpuh apa? Udah sepuh jadi ya 75 Om. Masih bisa jalan toh sebenarnya. iya karena mungkin dulu perjuangannya mudanya tuh kata orang Jawa kosong. Tuanya ya gitu. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan harus dipapah. Pakai kursi roda. Enggak. Harus dipapah aja pelan-pelan. Oh dipapah berarti bisa jalan sendiri. Iya pelan-pelan. Jadi waktu paginya sebenarnya kalau saya kerja itu enaknya ya pagi. Udara masih bersih, masih segar. Kalau Priyo keluar Priyo terus mangkal paling jauh atau mangkalnya di mana ojek Bapak? Ojek Grab apa? Grab. Grab. Saya biasa di itu di sekitar mall Sunter Mall. Oh Sunter Mall ya. Sunter Mall. Banyak yang ngumpul di situ ya. Sekarang tuh di mana-mana banyak yang ngumpul. Sepanjang jalan. Wah, di mana? Karena jarang order ya. Jarang Dapat order. Drivernya banyak. Ya, Ordernya kurang. ordernya kurang. Ya udah Bapak jadi itu aja. Ngelamar di itu nih Pak. Istana Negara jadi apa? Saya Pak Jokowi. pengen jadi staf khusus. Wah ini staf khusus apa? Per ojolan. Perwakilan. Ya Staf habis khusus. kalau lewat itu mau yang apa itu? Kartu prakerja ya malah repot nanti kayak yang udah mundurkan diri. Males aku. Udah Pak, jadi YouTuber udah berapa ininya videonya? Berapa Kan ya? sebulan ya? Dua ada? Sebulan lebih dikit lah. Nama ininya apa channelnya? Saya promosi ini. Promosinya. Nama channelnya apa? Oh nama channelnya Nyowo Turahan. Nyowo Turahan. NYOWO Turahan. TURA Turahan. Itu Nyowo Turahan. Nyowo Turahan. Ada berapa video yang udah diupload? Ntar berapa ya? 20 kalau udah 20. Ininya subscribernya? Alhamdulillah 106. 106. Jangan lupa ya di subscribe tuh Nyowo Turahan. Pak Romat temen orang yang berjasa sekarang nih. Karena orang pertama yang wawancara di podcast saya ini. Podcast ceritanya Pesantren Ojolali ya. Siapa yang mau ikut datang sini ya. Nggak mungkin tokoh-tokoh nasional kemari ya ke Pesantren Ojolali. Kita aja menokohkan diri sendiri jadi tokoh dunia. Yang paling datang pertama ya Nah, ini yang pertama nih Pak Rohmat. Siapa asli Pak? Ya? Nama aslinya Rohmat? Rahmat dari sononya. Dari Rohmat tok. Rahmat nggak pakai tok. Tuh ini orang pertama ya yang masuk wawancara nih. Ini apa namanya? Speakernya mic-nya di sini. Ini tripod rusak sini buat. Ya, pergunakan apa yang ada. Ngikutin Helmi Yahya podcastnya kan bagus tuh. Deddy Corbuzier, Sandi Uno TV. Sih di Yudi Pramuka Ojolali podcastnya.
Terus apa Pak? Jadi selain ojol rencana mengembangkan bisnis apa? Ini sekarang kan salah satunya inilah untuk mengembangkan diri apa namanya? Apa tadi? Turahan tuh, nyawa turahan. Kan lumayan tuh bisa nyampein gagasan ya. Unek-unek ya. Ya unek-unek saya tuh ini Pak. Ini kan menjelang ulang tahun RI nih. Nah, terus apa urusannya? Ini loh. Kayak orang penting ya itu. Iya, sedikit-sedikit ya, kita tuh kan punya generasi penerus ya. Oh. Gini maksudnya. Saya tuh merasa kok apa nih, patriotisme itu udah mulai menipis, Pak. Di kalangan anak-anak kita ya. Iya. Nah, terus? Ya kalau kayak saya dulu kecil itu kan setiap sekolah itu diajarin tuh nyanyi lagu perjuangan tuh. Di sekolah. Sekolah. Terus? Sekarang itu kok nyaris tidak terdengar ya Pak? Ya diajarin kali, Bapak kan nggak tahu. Masa Bapak ikut kan enggak? Yo kan aku di anak sekolah tak takoi Pak. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Saya pernah nyanyi lagu apa ya? Lagu perjuangan salah satunya itu kadang Garuda Pancasila ini nggak Bisa. tahu Pak. Pusing. Begitu ya. Iya. Ya lewat podcast ini kita usulin ke pemerintah ya. Lagu-lagu apa? Perjuangan. Perjuangan. Digalakkan lagi di sekolah SD, SMP ya. SMP, SD lah paling lah. Jadi nggak dijeli sama apa, dijeli apa bahasanya sih? Ya, dimasukin paksa itu. Iya, cuma lagu-lagu yang nggak jelas, yang lagu yang sebenarnya belum waktunya nyanyi itu anak-anak tuh kecil-kecil itu, yang cinta satu malam lah, ya. Iya itu masalah ya. Salah Pak. Bukan masalah kita, bukannya karena bukan ekonomi Pak. Masa lagu jadi masalah toh Pak? Ya, sekarang itu segala sisi itu kita bermasalah katanya Pak. Segala sisi bermasalah. Ya, keuangan bermasalah, ekonomi keluarga. Utangnya sak pol-pole. Jadi ini. Jadi kenapa ya kalau ekonomi tuh saya tuh di samping ngojek tuh di rumah jualan itu Pak, jualan bensin eceran. Piro seliter? Itu sebotol yang pertama saya jual 11.000. Untungnya berapa sebotol? Berapa ya? Saya 1.000? kan 1.000 ya, kurang lebih 1.000. Hati-hati Pak, jangan deketin ini api. Udah safety ya. Safety ya. Iya. Berapa botol habis sehari? Ya 20? ya 20, nggak nyampe Pak, 15-an. 15 ribu lumayan loh. Alhamdulillah. Sekarang itu kalau nggak diopen yang kecil-kecil mau yang gede-gede itu nanti malah kecil disyukuri. Syukuri yang ada yang kecil ya. Yang ada. Ya alhamdulillah katanya saya juga bisa Nikolai. Oh hanya bensin toh? Bensin Ya, aja? bensin sama jajan-jajanan anak kecil Di rumah? di rumah. Oh sama SS gitu? Ya SS yang gelas-gelasan itu, SS itu. Lumayan no, omsetnya berapa yang jualan anak-anak makanan kecil-kecil, makanan anak-anak itu? Gorengan juga? Gorengan pengen sih Pak, pengen kayak donat, bikin donat juga nih, cuman Donat boleh juga, belajarnya ntar sama saya. 1.000 Pak ya? Iya 1.000. Soalnya itu ada yang bikin donat tapi mah Kalau jual di sana ya 1.000 terlalu murah. Rio, Murah 2.000 lah. 2.000 ya. Ini di sini ada guru saya itu, guru donat, Pak Ilyas namanya. Dia lulusan ini UI, FISIP UI. FISIP UI. Anaknya 6 Pak. Insyaallah. Yang 4 hafal Quran. Jadi nggak disekolahin apa paket habis itu. Hafal Quran. Nah dia satu hari itu minimal 15 kilo Pak. Masya Allah. 3 kali ngadon, sekali ngadon 5 kilo, 5 kilo. 1 kilo itu 80 jadinya. Karena pakai mesin ya. Iya. Jadi 80 kali 5 berarti kan 400.000 ya, 80 sekilo. Kalau 5 kilo aja 400.000 kali 3 1.200, 1.200.000 kotornya. Kalau untungnya kan kira-kira 60%, katanya 50%, berarti 600.000 dia. Memang betul Pak, kalau bikin donat saya kemarin di video saya ada tuh yang cara bikin roti buaya. Terus Ternyata kalau bikin itu bisa juga, adonan itu biar donat juga bisa. Ternyata satu donat itu cuma memerlukan 24 gram 24 atau 27
Kemarin 24 itu adonan tuh kecil sekali. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau dia 27 gram. Itu 24 itu udah jadi lumayan gede tuh. Jadi coba-coba aja Pak, itu membantu itu. Nggak usah ngarepin bantuan pemerintah ya, karena pemerintahnya udah pusing. Saya sebenarnya ya kemarin berita terakhir itu malah membantu lagi tuh 600.000 buat pekerja yang di bawah 5 juta. Jangan diharapin Pak. Ya duitnya utangnya swakeh membantu. Iya, itu duitnya dari utang-utang juga. Rakyat Pak nolong diri sendiri harusnya. Ya makanya itu. Pak, mampir. Baslok jualan. Kemarin pulang jam berapa jualan? Rumah grab. Lumayan ya, dapat 1 miliar ya? Kurang lebih ya. Masuk. Udah nyarap belum? Udah nyarap belum? Udah nyarap. Ini ada aqua nih, mau bawa aqua? Hah? Ada? Ada. Ya moga-moga lancar ya. Amin. Baslok. Tadinya cilok tuh. Silok. Gerobaknya bikin sendiri dia. Terus donat cuman memerlukan 24 gram. Yang roti buaya tuh cuman setengah kilo. Jadinya gede banget. Buaya, roti buaya. Setengah kilo tepung. Enggak, setelah adonan, setelah diadonan itu kan dimau bikin timbang-timbang itu. Jadi berapa? Setengah kilo jadi satu buaya, cuman ukurannya lumayan Gede. besar. Gede. Dijual Kalau anak saya itu pernah itu 90.000. dia siapa yang beli 90.000? Itu buat ini, buat kalau buat Ini lamaran. mantenan ya? Iya. Oh iya, 90.000. Iya. Ya untung lah. Anak saya pernah beli cuma di Semarang. 90.000. 90.000 satu. Untung banyak itu. Paling modalnya cuma 20-30 itu. Iya. Belum ya. Tapi yo nunggu orang kawin dulu. Yang lama. Yang donat itu sehari-hari. Yang ini loh Pak, yang daily income, yang penghasilan harian, kayak gorengan, minuman gitu ya. Iya. Kan itu yang lebih mungkin, yang lebih banyak itu kue-kue yang bisa dibikin di rumah aja kan. Sementara ini kadang banyak malah orang yang pada nitip-nitip itu Pak. Misalnya kue-kue Nitip itu 1000-an. ya 1.000. Berarti dapat 200 loh. Ya 80 dari 80. Banyak yang nitip. Ada berapa yang kerupuk roti yang 2000-an. Kalau 2000-an itu dari 400. dia bukan 1.500 saya dapat 500. Oh, lumayan. Cepet itu orang bapak-bapak juga yang Apa? Kue apa? roti kayak semacam roti tawar gitu, cuman ada isinya dalamnya 2000. 2.000. Ya udah lumayan. Ya, Banyak duit sampean. alhamdulillah. Bukan duit saya, duit titipan dari Allah buat nyekolahin anak-anak. Iya, alhamdulillah bisa ya. Ya itu Jadi emang rakyat dulu nolong dirinya sendiri ya. nolong diri wirausaha. sendiri, jangan ngarepin bantuan terus, mana utang terus sambil membengkak. Sopo sampai nyaur. Iya. Rumah depan rumah luas Pak. Luas mana nama ini? Kalau sini langsung rumahnya langsung itu bukan rumah saya ya, yang catatan Ukuran piro depannya? depannya ukuran 8 meter. Panjang. Halamannya maksudnya ukuran Ukuran dari sini ke sini 8. 8. Oh, luas. Ini aja cuma 6 sampai sini. 8. Terus depannya Depannya itu langsung jalan. enggak, sebelum jalan 2 meter, semeter. Enggak ada. Itu yang buat jualan karena itu udah mepet, cuman digangin got aja. Itu langsung jalan. Berarti jalanan rame ya. Orang lewat. Banyak udah termasuk Jalannya berapa meter? kita Lebarnya. Mobil masuk? masuk Oh, 2, 1. 2. Jadi 6 simpangan meter bisa. loh, 6 meter ya. Iya. Pak, ya kalau ini harus salutnya harus ngalah minggir dulu sekarang 45-an lah. Itu padat, daerah padat ya. Sonoma padat Pak. Papanggo itu padat. Enak no. Jualan bisa laku kalau gitu. Iya. Sini sepi yang beli. Tapi di sana nggak lumayan ramai anak-anak. Apalagi anak-anak udah sekolahan di mainan melulu di rumah. Sebenarnya itu kesempatan buat jualan makan anak-anak. Kalau yang tahu ada itu peluang, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang punya naluri bisnis loh Pak. Ini hari ini tengah hari, nanti hari Sabtu ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya? 8 ya. Insya Allah gerobak saya jadi itu gerobak. Saya bikin gerobak yang ketiga berarti. Buat jualan ini telur gulung 1000. Nah itu juga main bagus tuh Pak. Bagus kelihatannya. Profitnya, untungnya agak lumayan. Ya, kalau 1000 laku sehari itu 1 juta tusuk aja, 1 miliar.
miliar tuh. Itu Jualannya di Istana Negara. jadi hari ini mau saya rencana bikin telur gulung. Telur gulung gampang. Aku pernah jualan soalnya. Saya tuh gini Pak, saya sebenarnya lebih tertarik sama jualan-jualan. Saya ini udah 50 tahun di jalanan terus, pengennya jualan di rumah. Ya udah jual di rumah aja, kesehatan dijaga dibanding di jalan terus toh. Jualan terus. Resikonya tinggi di jalan ya. Tapi saya yang salut sama anak saya yang terakhir nih Pak. Yang di Gotor. Iya di kantor kemarin tuh dia tuh selalu mengatakan, Pak kalau ojek jangan malam-malam. Kalau Sabtu Jumat biasanya saya Jumat libur Pak, satu minggu libur, minggu libur. Oh, udah. Jaga kesehatan Pak, ya selalu gitu tuh ya. Tua juga tuh anak. Punya pikiran jauh gitu. Iya Pak, saya tuh nggak nyangka lah. Padahal 13 ya? 13 Laki? perempuan. Oh perempuan. Loh, Kalau setiap nelpon itu Hah? yang terakhir di pesan itu apa? Selalu jaga kesehatan. nelpon. Kalau kemarin nelpon saya tuh bersetengah hari nggak bisa ngangkat. Dia Susah. nelpon pakai apa? Kan nggak boleh pakai HP. Nggak pakai warnet. Oh, warnet. Warnet semenit 1.000. Waduh, lumayan. 10 menit 10.000. Iya, dia nggak pernah jajan. Nah, mentingin buat nelpon bapak ibunya. Oh. Pak saya disuruh nggak pernah jajan. Apa? Iya ya. Makanya kemarin tuh kan minta saya bikin video tuh. Karena saya minta kiriman paket makanan. Saya bongkar celengan saya. Oh gitu. Iya. Ya begitu di pesantren saya kan udah 2 anak yang lulus dari sono ya. Favoritnya senengannya kalau santri-santri baru ya dapat kiriman makanan dari rumah. Iya. Apa yang dikirim? Ciki-ciki. Oh iya, dia seneng ya. Ya tapi itu Bongkar celengan ya? ongkosnya lebih mahal. Bongkar celengan ada videonya. Bagus. Iya. Didokumentasikan ya, dokumentasi keluarga tapi di-share ya. Biasa. Oh, mantap loh. YouTuber nih sekarang dia. Ya, ojol YouTuber juga. Mohon doanya lah. Nah, hidup jangan orang-orang yang kayak lu yang dapat duit dari ojol dari YouTube. Dia semakin banyak duitnya, semakin gampang ya duitnya. Lah kita ini ya harus berjuang. Ya, tapi kalau YouTuber juga harus sabar Pak. Awal-awal susah dapat duit tuh. Memang, Ya. udah saya rasakan. Nyari subscribe. Sukses angel itu. Tapi insya Allah kalau Allah izinkan mudah lah. Yang penting kan untuk pengembangan diri ada itu Pak. Jadi itu berdua ada D2 E3. D pertama untuk dokumentasi Pak. Dokumentasi. Ya dokumentasi pikiran kita, dokumentasi riwayat hidup kita bersama keluarga itu ya. Terus yang kedua untuk dakwah, ngajak orang kembali ke jalan Allah. Ya ngasih nasihat-nasihat dikit. Terus yang ada E-nya ada 3. Dia bersifat ekonomis, nanti satu saat akan menguntungkan secara ekonomis ya. Terus kemudian yang ini yang berikutnya itu ada unsur edukasi, Pembelajaran. mendidik kita, melakukan pencerahan, mengedukasi masyarakat ya kan. Terus yang berikutnya ada unsur entertainment, hiburan. Ya menghibur diri sendiri, menghibur orang lain lewat YouTube ya kan. Nah, supaya kita rakyat waras ya kita hibur diri kita sendiri ya. Iya Pak. Pusing lah ngikuti negeri ini. Kalau nggak menghibur sendiri. Jadi itu Pak fungsinya itu nggak semata-mata lebih ke pengembangan diri, sharing lewat YouTube itu ya. Mengeluarkan unek-unek ya. Siapa yang mendengar unek-unek kita nih kalau Paling nggak kita sendiri. Ya kalau yang nonton tuh 5 itu kan alhamdulillah berarti ada yang 5 yang nonton selain kita kan, nyampe gitu loh informasi kita kan. Pesan kita nyampe. 5 tuh kalau menurut saya udah sukses juga sebagai YouTuber ya. Berarti 200 itu kalau satu kelas berapa? 40 orang. Berarti 200 penonton viewers itu berarti 5 kelas. Banyak tuh. Ya. Jadi lebih positif melihatnya. Positive thinking lah. Makanya itu kan nama channel saya itu pun Nyawa Turah. Nyawa Turah itu ada sejarahnya Pak. Kenapa? Enggak, itu artinya apa tuh? Nyawa Turahan, nyawa tersisa gitu maksudnya. Iya, Nyawa Turahan itu gimana ya? Setelah mengalami berbagai peristiwa